Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Jagat Subang. Malam ini ada percakapan yang sangat luar biasa. Ini buat saya sangat luar biasa karena ada suatu pertanyaan yang terngiang-ngiang di pikiran dan sekarang terjawab, yaitu percakapan di channel YouTube-nya Misteri Mbah Suci, di mana dalam suatu live-nya mewawancarai kuasa hukum dari Ramdhanu, yaitu Bapak Ahmad Topan Sudirjo. Di percakapan itu materi-materi yang sangat luar biasa, jawaban-jawaban yang sangat luar biasa, yaitu pertanyaan yang sangat luar biasa, jawaban yang sangat luar biasa. Ya, ini artinya jadi membuka semua wawasan kita lebih banyak lagi, dan apa-apa yang selama ini kita pikirkan terjawab sebenarnya. Ya, walaupun memang ada sedikit saja yang memang masih jadi penasaran kita. Silakan nanti kunjungi di channel Misteri Mbak Suci, yaitu tadi ada Pak Wawan menanyakan kepada Bang Topan. Ada yang saya dari awal sampai akhir saya terus perhatikan satu-satu pertanyaan dan jawaban. Ada yang menggelitik di satu pertanyaan dari Pak Wawan, yaitu masalah perencanaan, pembunuhan perencanaan, masuk dalam kategori perencanaan. Dan itu disampaikan oleh Bapak Topan adalah semua, termasuk Ramdhanu. Tapi untuk lebih jelasnya, kita dengarkan dulu, nanti kita bahas ya. Coba kita dengarkan, dan saya juga izin kepada Pak Wawan untuk bisa ikut dalam ini, karena tadi saya diberikan link ya oleh Pak Wawan ya. Iya, Bang, terkait materi dakwaan dulu lah ya. Atau kalau menurut Bang Topan selaku PH Danu ini merupakan bagian dari pelaku perencana atau hanya turut serta ya, Bang? Kalau Danu itu ya bagian dari pembunuhan berencana. Kan ini kan ya, pembunuhan ini kan dilakukan oleh 5 orang yang tidak ada turut serta ya. Menurut saya mereka semua pelaku yang sudah direncanakan, tapi memang porsinya kalau Danu itu kan memang digunakan Pak Yosep untuk membantu melakukan pembunuhan tersebut gitu loh. Sehingga skenario dari awal Danu nggak ikut gitu. Danu itu sejak dari warnet saja itu start dia tuh diminta bantuan gitu loh. Tapi kalau terkait dengan status Danu sebagai Cici. Oke. Sudah jelas tadi disampaikan oleh Bapak Ahmad Topan Sudirjo bahwa Danu bagian daripada perencanaan. Walaupun hanya porsinya yang berbeda, karena barangkali adalah Ramdhanu diikut sertakan dalam proses perencanaannya, yaitu dari mulai warnet. Kita tahu urutannya warnet, pecel lele, sampai ke TKP. Artinya perencanaannya mulai dari warnet. Ada proses perencanaan. Artinya nanti akan kita lihat sebenarnya, kita akan lihat di persidangan nanti apa saja yang dibicarakan di sana. Kalau ada unsur perencanaan, pembunuh ya, merencanakan menghabisi semuanya, tidak ada turut serta di sana, tapi perencanaan mereka semua. Kalau kita lihat memang untuk Pak Yosep, Ibu Min Abi Arigi adalah mereka hadir ya, yang sudah dijanjikan, termasuk adalah kalau kita lihat di dakwaan kemarin bahwa Ibu Mimin datang ke sana, ya diketahui, dan itu atas sudah janjian. Artinya mereka sudah ada perjanjian untuk datang ke TKP. Ramdhanu mulainya dari warnet. Nah, apakah pada saat di warnet itu memang ada pembicaraan untuk menghabisi ataukah dalam, kalau kita dengar dari perkataan di
Pecel Lele adalah memberikan pelajaran. Tetapi tadi disampaikan nanti ada lanjutannya adalah masalah golok. Ternyata golok itu sudah diminta dimulai dari Pecel Lele untuk dipersiapkan. Yang kita ketahui bahwa golok sudah ada di TKP. Ini menarik sebenarnya. Jadi terbuka bahwa Ramdhanu termasuk dalam proses perencanaan. Ya, tapi porsi yang tadi berbeda. Dimulai dari warnet Pecel Lele. Ini kalau lihat dari perencanaan jelas ini adalah 340 sudah tidak akan lepas. Yang mungkin saja tadi kita lihat nanti bicara masalah dakwaan dari jaksa penuntut umum. Oke. Nah, ini menarik sebenarnya. Kalau misalkan prosesnya sudah perencanaan, ya, artinya porsi yang berbeda. Kalau misalkan tadi disampaikan oleh Bapak Ahmad Topan Sudirjo, bahwa kalau yang lain perencanaannya sudah dipersiapkan sebelumnya. Kalau Ramdhanu perencanaannya mulai dari warnet, porsi yang berbeda. Tapi tetap bahwa ini perencanaan, bukan ikut serta, tapi prosesnya merencanakan. Karena kalau kita lihat nanti di kronologis di TKP, kita tahu semua sudah ada di media, bagaimana termasuk Ramdhanu ikut juga dalam proses pengeksekusian, ya, memukul dan lain sebagainya. Kita coba ikuti karena ini menarik sebenarnya. Jujur aja ini jadi kita terbuka ya, karena ini kan yang ungkapannya dari kuasa hukum langsung ya. Hal apa yang kira-kira bisa meringankan hukuman Danu itu? Ya, yang pasti kita sama-sama tahu bahwa kasus ini tanpa ada penyerahan diri Danu, tanpa ada pengakuan Danu, menurut saya kita mungkin tidak pernah terbayang akan mengalami proses sidang yang sampai hari ini gitu loh, Bang Wawan. Sehingga menurut saya dengan kan LPSK kemarin juga pada saat mengabulkan DC-nya Danu itu menjalankan berbagai macam ujian, berbagai macam hal teknis gitu ya, agar mereka benar-benar yakin bahwa Danu layak untuk dikabulkan JC-nya. Nah, sehingga berkali-kali berulang-ulang LPSK mengikuti rekonstruksi, terus LPSK memonitor langsung, melihat langsung pada saat Danu di BAP dengan penyidik gitu loh, sehingga di situ LPSK berkeyakinan bahwa dengan kesaksian Danu, penyerahan diri Danu, ya ini merupakan satu jalan yang sangat baik untuk membongkar perkara ini. Tanpa ada itu saya yakin sulit untuk dibongkar, Bang Wawan. Nah, perkara ini sudah memang diskenariokan untuk tidak terbongkar gitu, Bang Wawan. Siap. Sudah diskenariokan supaya tidak terbongkar. Danu datang katakanlah ke Polda Jabar, mengaku di hadapan Polda Jabar itu sebagai pelaku. Jadi nggak main-main ini, Anda sebagai pelaku. Kita lanjut lagi. Terus selanjutnya apakah ada saksi atau bukti lain ya Bang terkait keterangan Danu dalam eksekusi korban ya? Kalau melihat dakwaan kemarin kayaknya nggak ada, atau mungkin ada hal lain, mungkin informasi saksi atau bukti lain. Ya, saya yakin bahwa penetapan terdakwa hingga P21, terdakwa Yosef dan Danu, terus pengakuan Danu, ini semua sudah melalui proses gelar yang luar biasa detail dari penyidik dan jaksa khususnya gitu ya, dibantu dengan pihak lain, ahli dan lain-lain, sehingga kenapa jaksa memp21kan perkara ini sehingga untuk disidangkan. Saya yakin jaksa juga sudah memegang banyak alat bukti dan saksi, Bang Wawan. Jadi pada saat kejadian memang hanya mereka berlima pelakunya, tetapi yang melihat, yang lewat TKP atau yang pagi-pagi diajak terdakwa Yosef masuk ke dalam rumah yang dia panik manggil, nah itu kan
semua jadi saksi. Terus di siapa itu Pak RT misalnya gitu, pengawas siapa Pak Ujang ya? Pak Ujang Jari ya. Ya, dan banyak lagi gitu. Misalnya mungkin saksi tukang terapi dan lain-lain. Nah itu saya rasa sudah Tadi disampaikan saksi tukang terapi. Nah, ini menarik nih, saksi tukang terapi. Nah, ini menarik. Coba saya ulang lagi ya. mungkin saksi tukang terapi dan lain-lain. Nah itu saya rasa sudah disiapkan semua. Saksi tukang terapi. Nah, ini nih menarik nih. Karena waktu itu saya pernah mendapatkan chat WA dari seseorang. Bang Fred, coba Bang Fred cari tahu di dekat TKP itu ada tempat terapi. Dan sebentar ya. Saya posisinya lagi keluar, jadi ini ada gangguan sedikit. Oke. Ada tukang terapi. Nah, ini saya baru muncul ini saya. Tapi saya dapat waktu itu sudah lama. Waktu itu saya pada saat saya lagi diam di Polda. Waduh, itu kalau saya nggak salah itu waktu saya bareng sama Pak Yosep dan Pak Dedi. Pagi-pagi di Polda Jabar, lagi ngobrol bertiga, saya, Pak Dedi, Pak Yosep, menjelang Pak Yosep mau di BAP, pagi-pagi jam 8:30. Ada yang chat WA ke saya waktu itu, saya masih ingat. Bang Fred katanya, coba Bang Fred telusuri sebelah itu ada terapi, katanya konon ada orang yang melihat, dan itu sudah tutup sekarang terapinya, ya, sudah tutup. Konon katanya bahwa dia melihat, tetapi katanya ada pressure dan lain sebagainya, sehingga dia berhenti. Itu yang dapat saya informasi. Tapi kalau keterangan barusan berarti secara tidak langsung ini sudah masuk dalam BAP. Saya mau kembalikan lagi, ini karena menarik nih ya. Menarik. Coba di menit berapa tadi? Menit 5:42 ya. Kita ulang lagi ya. Yosef masuk ke dalam rumah yang dia panik manggil, nah itu kan semua jadi saksi. Terus di siapa itu Pak RT misalnya gitu, pengawas siapa Pak Ujang ya? Pak Ujang Jari ya. Dan banyak lagi gitu. Misalnya mungkin saksi tukang terapi dan lain-lain. Nah itu saya rasa sudah disiapkan semua. Tukang terapi. Nah, ini jadi terbuka. Jujur aja saya baru dengar nih ya. Baru dengar saya. Tukang terapi, dan itu sudah dibuka oleh Bapak Ahmad Topan Sudirjo. Yang saya dapat keterangan masalah tukang terapi adalah jadi begini. Boleh saya cerita ya? Jadi pada saat saya diam di Polda Jabar itu di parkir sebelah utara, ya, saya bertiga di sana, saya, Pak Dedi, Pak Yosep lagi ngobrol-ngobrol. Kemudian saya dapat WA itu. Dan pada saat itu, apalagi saya diam di depan parkiran itu, saya masih ingat ya, jadi saya mengingat lagi ya. Datang salah satu penyidik di Polda itu, ya. Kemudian saya kenal penyidiknya. Kemudian saya hampiri. Pak, saya dapat informasi, ini chat WA-nya demikian dari seorang, bahwa ada terapi di dekat TKP, bahwa melihat sosok katanya gitu. Tapi setelah itu dia dapat dapat tekanan, kalau nggak salah seperti itu, akhirnya tutup. Terus coba bisa nggak ditelusuri, kata penyidik itu. Ya, waktu itu saya sempat ke sana, tapi memang informasinya sudah tidak ada gitu. Dan tidak ada yang tahu keberadaannya di mana. Nah, ini menarik nih. Tapi kalau kita lihat ini, berarti ini sudah ada di BAP. Kalau gitu berarti sudah ada
di tangan kepolisian yang nanti akan dibuka di persidangan. Nah, ini menarik nih ya. Makanya akan ada kemungkinan kejutan-kejutan di persidangan itu adalah hal-hal yang selama ini mungkin tidak terblow up di media ya, tetapi sudah ada di tangan penyidik atau mungkin sudah ada, ya jelas pasti sudah ada di berkas sana di P21. Mungkin juga nanti akan berkaitan juga dengan masalah CCTV. Berapa titik CCTV kalau nggak salah kurang 50-an ya, 50 berapa gitu CCTV. Kan tidak, saya yakin bahwa tidak mungkin semuanya tidak ada maksudnya diambil CCTV. Pasti ada CCTV yang memang sudah ada di tangan penyidik. Pergerakan seseorang terutama di jam pagi pasti sudah ada di tangan penyidik, dan siapa orang yang lewat itu bisa jadi petunjuk. Kita lanjutkan. Menarik, tapi ini sudah 15 menit. Ini panjang nih ya, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Wawan di channelnya Misteri Basuci, juga jawaban dari Bapak Ahmad Topan Sudirjo. Ini sangat-sangat menarik. Kita lanjutkan lagi, tapi ini terlalu panjang, biar nanti saja kita lanjutkan lagi. Tapi ini menarik bahwa apa yang disampaikan ini betul-betul kita baru dengar nih ya. Sebagian kita baru dengar. Yang lainnya mungkin kita sudah dengar, tapi ada sebagian yang kita baru dengar. Wah, terima kasih nih kepada Pak Wawan ya, yang sudah menanyakan ini kepada Bapak Ahmad Topan Sudirjo, dan kita juga berterima kasih kepada Bapak Ahmad Topan Sudirjo yang telah memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan Pak Wawan dari channelnya Misteri Basuci, sehingga kita akan semakin terbuka. Kita lanjutkan lagi ya. JPU gitu Bang Wawan. Oke. Selanjutnya Bang, kalau bicara konsekuensi nih, misal terhadap Danu ya Bang, sebagai klien Abang, rupanya Pak Yosef, Mimin, Ariki Abi itu mampu membuktikan alibinya di persidangan. Kenapa ya Bang? Ngomong terjeleknya ya. Gimana diulangi Bang? Konsekuensi terjelek buat Danu nih, bila mana ternyata Yosef, Mimin, Ariki Abi itu mampu membuktikan alibinya di persidangan. Ya, kalau saya sih tidak sampai berpikir ke situ, karena saya meyakini bahwa proses ini sudah, kan kepolisian menetapkan tersangka itu juga dengan tidak main-main. Artinya mereka juga harus mempertanggungjawabkan penetapan tersangkanya. Dibuktikan pihak mereka yang 3 itu sudah mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan yang diajukan ini kan untuk menguji penetapan tersangka. Jadi kalau kemarin pra-peradilan mereka menang, berarti yang 3 ini bebas dari jeratan hukum, kan gitu. Ternyata kita ketahui bersama bahwa pra-peradilan ditolak untuk seluruhnya. Sehingga menurut saya sudah jelas ada alat bukti yang kuat untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Nah, di jaksa membuat dakwaan sesuai bukti, sesuai saksi, keterangan saksi, dan sesuai hasil rekonstruksi. Makanya pas saya lihat kemarin dakwaan, ya menurut saya dakwaan sudah baik, karena itu sesuai dengan rekonstruksi yang sudah berkali-kali, dari pra-rekonstruksi sampai rekonstruksi yang sebenarnya lah gitu ya, yang resmi gitu. Jadi menurut saya, dan di sini kan majelis hakim memiliki hak prerogatif, memiliki kepercayaan untuk menentukan putusan yang seadil-adilnya, sehingga saya di sini hakim berbagai macam alibi yang akan disampaikan oleh para terdakwa atau tersangka gitu ya, yang 3 ini atau terdakwa Yosef, ya menurut saya kita yang awam saja melihat kronologis alur cerita sudah bisa memprediksi kok kayaknya pelakunya ini loh, kok sepertinya pelaku utama ini terdakwa Yosef loh, kan gitu. Apalagi majelis hakim gitu Bang Wawan, sehingga saya meyakini apa yang sudah menjadi alat bukti, saksi, dan kemudian pengakuan Danu ini mengaku bukan sebagai saksi, tetapi Danu ini mengaku sebagai pelaku, sehingga tidak ada kepentingan di situ Bang Wawan. Apa kepentingannya Danu? Apakah dia mau menguasai yayasan? Saya rasa tidak. Apakah dia mau mengambil harta yayasan? Saya rasa tidak mungkin gitu loh. Sehingga menurut saya
dari semua pelaku memang yang paling rendah kapasitasnya di sini adalah Danu gitu. Karena dia tidak ada kepentingan. Coba kalau yang lain, ada Pak Yosef, ada Mimin, ada Arigi, ada Abi, mereka semua punya kepentingan di yayasan kan gitu. Masih ada potensi arah ke sana ya? Oh pasti karena ini kan kita tahu dan saya yakin juga Misteri Suci juga sudah dari awal mengikuti kasus ini. Saya yakin rentetan kronologis yang sudah dihasilkan sama Misteri Suci kan sudah banyak. Saya juga banyak mendapatkan masukan dari Misteri Mbak Suci gitu loh. Sehingga menurut saya keterkaitan mereka, kepentingan mereka sangat jelas gitu Bang Wawan. Oke, tadi tertarik abang kan sebutin terkait dengan rekonstruksi. Dalam dakwaan kalau nggak salah kan sempat disebutkan bahwa Danu itu saat menuju ke Ciseti ke arah TKP sempat mampir ke Pecel Lele. Kalau tahu apakah memang konteksnya Danu itu mampir karena melihat motor atau memang maksudnya ke Ciseti itu dalam rangka karena sudah ada permintaan dari Pak Yosef waktu di warnet atau ada kepentingan yang lain? Kalau dari penuturan. Jadi kalau yang kita ketahui ya, kita kan kebetulan memang belum mendapatkan dakwaan karena kita masih menanti sidangnya Danu kan. Tapi kalau rekonstruksi yang kami selama ini ikuti, menurut pengakuan Danu kan awalnya saudara atau terdakwa Yosef ini datang ke warnet, menyampaikan Danu kita bantu bla 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 bla. Setelah itu Danu harus pulang dulu ngambil motor dan lain-lain. Nah si Yosef itu nunggu di Pecel Lele. Pecel Lele ini kan kebetulan pasti dilewati pada saat Danu mau ke TKP tuh. Kalau kita ke TKP pasti dilewati. Sehingga di situ Danu berhenti. Nah disitulah Danu sama Pak Yosef berinteraksi di situ, saling ngobrol dan Pak Yosef di situ sudah mengarahkan sampai Pak Yosef menyampaikan bahwa posisi golok nanti ambilin golok ya golok di situ itu juga di Pecel Lele gitu Bang Wawan. Oh berarti posisi golok lokasi di mana udah ditunjukin sama Pak Yosef? Sudah kalau yang kita ketahui itu sudah, dan di situ kan awalnya Pak Yosef ini menyampaikanlah kekecewaan dengan almarhumah, bagaimana dia dari sisi ekonomi juga sudah yang dulunya menguasai utuh sekarang hanya dijatah dan lain-lain, ini kayak gini-gini disampaikan pada saat di Pecel Lele itu Bang Wawan. Jadi masalah golok itu sudah disiapkan dari Pecel Lele. Ya, Danu sudah mengetahui bahwa Pak Yosef menyuruh suruh membawa golok, berarti memang perencanaan sudah dimulai dari sana. Ini menarik. Tapi terlalu panjang, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih ini kepada Pak Wawan dari Misteri Mbak Suci ya, sehingga kita jadi terbuka semuanya. Rekan sahabat silakan ikuti terus silakan didatangi itu channel Misteri Mbak Suci ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.